Lucu ya lihat satwa kebanggaan Kalimantan ini. Ini nah beruang madu, jenis beruang yang ukurannya paling kecil di dunia. Yang kakinya 3 namanya si kancil. Biarpun kakinya kada lengkap, dia cekatan, Pang. Makanya dikasih nama kancil. Kancil punya kisah tragis. Kakinya pernah kena jerat buatan manusia. Karena lukanya parah, terpaksa satu kakinya diamputasi. Sebenarnya bukan kancil aja, Pang. Teman-temannya yang lain nah, nasibnya kada jauh beda. Kebanyakan hasil sitaan dari tangan warga. Tentu ada alasan kenapa mereka akhirnya tinggal di sini, di Suaka Beruang Samboja, Kalimantan Timur. Hutan yang jadi habitat asli beruang madu sekarang semakin memprihatinkan. Teman-teman tahulah, sekarang negara kita ini termasuk negara yang tingkat deforestasi atau penebangan hutannya tertinggi di dunia. Setiap jam, hutan kita seluas 300 kali lapangan sepak bola musnah. Dan setiap tahun kerusakannya makin besar. Jadi jangan heran, Pang, kalau satwa-satwa ini kehilangan rumahnya dan lama-lama bisa terancam punah. Untung saja masih ada orang-orang yang peduli nasib mereka. Tahun 2002 diolah hutan buatan di Samboja sebagai rumah sementara untuk beberapa jenis hewan langka, termasuk beruang madu. Letaknya kada jauh, Pang, dari kota Balikpapan. Naik mobil sekitar 1 jam aja. Nah, udah cerita panjang sampai lupa aku kenalin diri. Namaku Dayaan Aulia Putri. Panggil dia saja sudah. 100% anak Borneo. Sebenarnya aku turunan suku Banjar, tapi lahir dan besar di sini. Karena di Kaltim itu multi etnis. Buat anak muda sepertiku, mencintai lingkungan itu keharusan. Apalagi aku ini duta mahasiswa dan wisata. Makanya nah, aku main langsung ke Suaka Beruang Madu untuk belajar tentang beruang madu tentunya. Selama di konservasi, ada perawat-perawat yang ngurus beruang madu. Kami biasa nyebutnya kiper beruang madu. Mereka ini nah yang nyiapin segala keperluan beruang madu. Dari makanan, kesehatan, ya pokoknya semuanya. Ini Pang nah kami mau siapin makan beruang madu. Beruang madu itu termasuk satwa omnivora, pemakan segala gitu maksudnya. Kalau di sini mereka diberi makan buah-buahan. Sama seperti manusia, mereka juga nggak boleh terlambat makan. Oh ya, memberi makan beruang madu ini agak berbeda caranya. Makanannya harus disebar atau disembunyikan. Ini untuk melatih indera penciuman mereka dalam menemukan makanan. Supaya nanti bisa mandiri jika saatnya dilepas liarkan. Ya, walaupun kemungkinan pelepas liaran itu sulit. Karena susah banar mendapati habitat mereka lagi. Waktunya makan.
Kandang semi alami ini dirancang untuk meminimalisir interaksi antara beruang dan kiper. Maklum, beruang kan hewan yang buas. Tapi tetap saja jadi kiper harus berani. Terkadang ada kondisi para kiper harus dekat dengan beruang. Awal dibuka tahun 2005, ada 5 ekor beruang madu di tempat konservasi ini. Jumlahnya terus bertambah, hingga 44 ekor sekarang. Selain hutan hujan tropis yang jadi habitat mereka rusak, mereka juga kerap diburu manusia. Bagian tubuhnya diperdagangkan. Cukup kewalahan memberi makan mereka ini. Karena selain makan pokok, mereka juga diberi makanan tambahan. Kali ini mereka diberi happy sack. Macem-macem makanan mereka dimasukkan ke dalam karung. Makanya disebut karung yang menyenangkan. Semua perlakuan buat mereka ini dirancang dengan banyak tujuan. Selain melatih indera penciuman, sekaligus melatih fisik. Seperti kekuatan memanjat dan mengasah kuku mereka. Semua tindak tanduk beruang madu menarik banar diamati. Beruntung sekali aku masih bisa melihat mereka. Ceritanya masih soal beruang madu Ketika beruang madu baru tiba di konservasi, kada bisa langsung disatukan bersama teman-temannya di kandang semi alami. Ada proses adaptasi dulu. Karena pada dasarnya kan beruang madu itu satwa penyendiri. Jadi dia butuh ruang lingkup yang luas. Tapi di sini mereka diajarkan untuk bersama, mengingat banyak keterbatasan. Kada seperti di habitat asli mereka. Kalau kada melalui proses adaptasi, takutnya mereka bisa menyakiti teman-temannya nanti. Nah, mereka yang di kandang ini sedang dikarantina untuk beberapa bulan. Sampai waktunya mereka siap dilepaskan ke kandang yang lebih besar bersama yang lainnya. Mengurus beruang madu itu kada bisa asal, Mereka rentan banar stres. Makanya aku salut banar dengan kerja keras para kiper ini. Aku salut juga dengan para relawan yang mengurus beruang madu di sini. Kenalkan ini Katy dari Inggris. Sudah 2 tahun ia jadi relawan di sini. Ia memberi perhatian penuh pada satwa langka di sini. I think that is very important for us to protect the nature that we have and the animals that we have around us in this world, and also to educate people and teach them what a sun bear is, for instance, and how they live, what they eat, and for everyone to know that their habitat is disappearing and that we need to do something about this. Tuh, orang dari luar saja perhatian dengan fauna kita. Kita yang punya harusnya lebih perhatian lagi dengan kekayaan alam yang kita miliki. Betul kada?
Di sini ada sekitar 140 ekor bekantan. Bekantan itu termasuk spesies yang terancam punah jua. Aku mau ajak lagi ke tempat yang jadi rumah bagi satwa endemik Kalimantan. Nah, ini Sungai Hitam. Diberi nama Sungai Hitam karena dulunya air sungai ini berwarna hitam. Bukan kotor, tapi warna hitam itu berasal dari dedaunan yang membusuk, getah akar, dan vegetasi yang ada di dalamnya. Tapi sekarang nih lain lagi ceritanya. Air sungai sekarang lebih kelihatan coklat akibat pencemaran. Belum 100 meter perahu kami menyusuri sungai, nampak sudah sekawanan bekantan. Kata Pak Kusnadi yang membawa perahu kami, di sini ada sekitar 140 ekor bekantan. Bekantan itu termasuk spesies yang terancam punah jua. Jadi senang bana rasanya masih bisa melihat tingkah satwa yang sering disebut monyet Belanda. Karena hidungnya mancung dan bulunya berwarna kemerahan. Bekantan di sini terbilang sehat, Pang. Karena tersedia cukup makanan yang bisa mereka makan, seperti tanaman bakau dan rambai laut. Di hilir sungai, nampak sudah perkampungan nelayan. Warga di sini juga sadar, kada boleh mengganggu satwa yang ada di sini. Jadi, bekantan dan satwa lainnya tetap merasa aman tinggal di sini. Memang sudah seharusnya, Pang, kita hidup selaras sama alam, ikut menjaga, bukan merusaknya. Makanya, dari soal selera rasa, kami sudah kaya. Bibiku ini bukan asli Kalimantan, ada Bugisnya juga. Karena hari ini aku mau datang, Bibi masak yang spesial buatku. Ikan segar hasil tangkapannya dimasak dengan bumbu asam. Sedap banar nah. Langsung santap saja sudah. Ikan masak asam buatan bibiku ini memang juara rasanya. Mantap banar. Pohon bangkirai itu salah satu jenis pohon langka khas Kalimantan. Karena pohon ini yang sering jadi incaran penebangan. Tanah Borneo itu dijuluki orang paru-paru dunia. Ya memang karena Pulau Kalimantan punya hutan hujan tropis terbesar kedua setelah Papua. Hutan itu punya banyak manfaat. Bukan cuma jadi rumah buat satwa aja. Sini nah, saya ajak ke Bukit Bangkirai. Bagian sisa hutan hujan tropis yang masih asli di Kalimantan Timur.
Disebut Bukit Bangkirai karena di sini ada banyak sekali pohon bangkirai. Pohon bangkirai itu salah satu jenis pohon langka khas Kalimantan. Langka? Iya, karena pohon ini yang sering jadi incaran penebangan. Kayunya kokoh. Biasanya dipakai jadi bahan dasar macam-macam mebel, pembuatan kapal, dan masih banyak lagi. Sayang Pang, penebangannya kada dibarengi dengan penanaman kembali. Makanya jadi semakin langka. Pohon bangkirai itu besar dan tinggi sekali. Bisa sampai 70 meter. Dedaunannya yang rimbun ini Pang yang jadi penyuplai oksigen yang kita hirup setiap hari. Nah, terbayang lo kalau sampai pohon ini punah. Siapa aja bisa ikut partisipasi lo menjaga pohon bangkirai. Caranya dengan mengadopsi pohon bangkirai di sini. Tapi ada dana Pang yang dikenakan setiap tahun sebagai biaya perawatan. Selain pohon bangkirai, masih banyak aneka jenis tumbuhan langka. Nah, yang satu ini tumbuhan langka juga. Namanya kantong semar. Ini tumbuhan pemakan serangga dan di sini dibudidayakan juga. Oh iya, cuma Pulau Kalimantan dan Sumatera yang jadi tempat kantong semar tumbuh. Wah, gimana aku kada bangga. Senang benar rasanya bisa langsung belajar menanam kantong semar. Jadi tambah lagi pengetahuanku tentang kekayaan flora yang kita punya. Dari tahun 1998, kawasan ini dijadikan kawasan wisata alam. Tujuannya untuk menyelamatkan hutan alam Kalimantan yang tersisa, serta melestarikan lingkungan. Jadi siapa aja boleh datang. Wisata sambil belajar bagaimana menghargai alam. Di tengah hutan ini kada cuma ada flora dan faunanya aja. Di puncak Bukit Bangkirai ada jembatan tajuk yang menghubungkan 4 pohon bangkirai yang tinggi dan besar. Sebelum sampai ke jembatan, aku harus menaiki 139 anak tangga nah. Asal mulanya pembangunan menara ini sebagai tempat mengamati burung. Oh iya, Bukit Bangkirai ini memang rumah beberapa jenis burung khas Kalimantan. Salah satunya si burung enggang ini nah. Ini burung yang kada bisa dilepaskan dari kehidupan suku Dayak. Artinya sudah pasti fauna khas Kalimantan juga. Sekarang fungsi jembatan gantung kada cuma buat ngamatin burung aja. Justru lebih banyak buat wisata. Ini Pang jembatan gantung pertama di Indonesia. Biar sudah 20 tahun nah, tapi masih kokoh. Dan adanya di tanah kelahiranku Pang. Ah, gimana nggak bangga kan? Nah, kekawanan harus coba nah. Kemari dan rasakan sendiri hutan kami yang sangat berarti buat kehidupan. Terus kita jagalah, karena ini harta milik kita semua. Indonesia bagus.